Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatul Hanifah. Saya mahasiswi Pendidikan Fisika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa angkatan 2020. Dalam video kali ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu pengelolaan laboratorium fisika yang diampu oleh Ibu Dina Rahmi Darman MPD. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengembangan alat peraga, yaitu gerak harmonis sederhana, khususnya pada gerak osilasi bandul. Kenapa saya memilih materi ini? Karena konsep gerak harmonik sederhana ini banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dan juga banyak dilakukan praktikum dalam laboratorium fisika khususnya pada sekolah-sekolah. Nah, untuk lebih lanjutnya, simaklah pembahasan berikut ini. Sebelum masuk dalam pembahasan jurnal, mari kita tinjau apa pengertian dari gerak harmonik sederhana. Gerak harmonik sederhana adalah gerak periodik dengan lintasan yang ditempuh selalu sama atau tetap. Selanjutnya, mari kita bahas jurnal yang pertama. Jurnal pertama ini berjudul Ayunan Sederhana Berbasis Bahan Daur Ulang sebagai Alternatif Pembelajaran COVID-19 oleh Putri Wahyu Lestari, Anastasia Laura Febria, Hanesha Ayudita, Inal Mafudi dari jurnal NPF atau Seminar Nasional Pendidikan Fisika tahun 2020. Dalam penelitian tersebut, penulis mencoba merancang penelitian dengan menciptakan media pembelajaran menggunakan bahan daur ulang sebagai alternatif pembelajaran praktikum, salah satunya dengan memanfaatkan bahan daur ulang. Materi yang digunakan adalah gerak harmonik. Telah dilakukan eksperimen ayunan sederhana dengan tujuan mengetahui hubungan antara massa beban, sudut simpangan awal, dan panjang tali terhadap periode dan frekuensi, serta menentukan percepatan gravitasi bumi. Pada praktikum ini digunakan berbagai alat dan bahan, yakni pipa, botol bekas, benang, batu, penggaris, stopwatch HP, aplikasi weight scale, dan kardus bekas. Nah, teman-teman bisa melihat pada desain ayunan sederhana pada gambar. Alat ini memiliki kelebihan, yaitu bahan yang digunakan mudah dicari di sekitar lingkungan, terutama di masa pandemi seperti saat ini. Kekurangan dari alat ini yaitu tampilan kurang menarik, dan alat ini kemungkinan untuk memperoleh data yang akurat sedikit sulit karena pada penggaris yang terbuat dari kardus bisa saja posisinya berubah, serta sedikit rumit karena setiap pengukuran harus melepas tali dari ikatan, dan bisa saja jarak tali tidak sama dengan jarak ikatan tali sebelumnya. Selanjutnya, jurnal yang kedua yaitu berjudul Pengembangan ODD atau Osilator Digital Detector sebagai alat peraga praktikum gerak harmonik sederhana oleh Farida Huryawati, Andista Chandra Yusro, Jurnal Inovasi dan Pembelajaran Fisika. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan alat peraga ODD atau Osilator Digital Detector sebagai alat peraga praktikum gerak harmonik sederhana yang valid, praktis, dan juga efektif. Dalam penelitian tersebut menggunakan model penelitian dan pengembangan atau research and development. Kelebihan dari alat peraga tersebut, suatu sistem yang dirancang agar dapat menghasilkan data banyaknya waktu yang diperlukan ayunan dalam berisolasi dengan jumlah ayunan yang ditentukan. Sedangkan kekurangannya, pada alat ini hanya melihat hubungan persamaan simpangan, persamaan kecepatan, dan persamaan percepatan hubungan gaya berat dan massa, tetapi tidak dijelaskan dan ditampilkan nilai data yang diperoleh pada saat melakukan percobaan. Selanjutnya yaitu jurnal yang ketiga yang berjudul Pembuatan Set Eksperimen Gerak Harmonis Sederhana pada Bandul Berbasis Sensor Ping dan Sensor Photojet dengan Tampilan PC oleh Lili Handayani, Yulkifli, dan Yohandri dari jurnal Pillar of Physics 2019. Dalam penelitian tersebut, penulis merancang eksperimen set alat penelitian gerak harmonis sederhana pada bandul yang menggunakan sensor ping dan photojet yang dirancang untuk mendapatkan hasil penelitian berupa waktu osilasi bandul dan panjang tali yang digunakan. Sensor yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu sensor ping untuk mengukur panjang tali dan sensor photojet untuk mendeteksi jumlah osilasi pendulum dan waktu osilasi pendulum. Set eksperimen ini menentukan jumlah osilasi bandul, waktu yang dibutuhkan bandul berosilasi, dan juga panjang tali. Kelebihan dari alat ini yaitu tampilan menarik, set eksperimen dari aspek validasi akurat.
Akurasi dan precision berada dalam kategori sangat valid, sedangkan pada aspek sensitivitas berada pada kategori valid. Namun kekurangan alat ini sulit didapatkan, sensitivitas dari alat tersebut masih perlu ditingkatkan. Selanjutnya yaitu jurnal yang keempat yang berjudul Pembuatan Tool Pemodelan Bandul Matematis dengan Pengontrolan Panjang Tali Otomatis untuk Analisis Video Tracker oleh Yani dan Asrizal, Jurnal Pillar of Physics 2019. Kelebihan dari tool model bandul matematis dengan pengontrolan panjang tali otomatis adalah dapat meminimalisir kesalahan pengukuran panjang tali, terutama pada pengukuran berulang. Selain itu, hasil pengukuran juga lebih akurat. Namun kekurangan dari alat ini adalah tampilan kurang menarik dan sulit didapatkan, dan butuh kemampuan untuk menggunakan komputer saat menggunakan kamera. Untuk desain alatnya, teman-teman bisa melihat pada layar. Selanjutnya yaitu jurnal yang kelima yang berjudul Pengembangan Alat Praktikum Bandul Fisis Berbasis Sensor Giroskop oleh Dian Andriani, S. Marbudi, Sunaryo, Proceeding Seminar Nasional Fisika tahun 2020. Pada perancangan alat praktikum tersebut, digunakan sensor giroskop sebagai perekam posisi simpangan untuk mengetahui nilai periode bandul fisis. Dan alat praktikum tersebut dapat menghasilkan output berupa besar simpangan, jumlah osilasi, waktu osilasi, periode, dan frekuensi. Alat ini memiliki kelebihan, yaitu sangat simpel dan langsung menghasilkan output berupa besar simpangan, jumlah osilasi, waktu osilasi, periode, dan frekuensi, serta alatnya juga menarik jika digunakan sebagai alat peraga. Namun, kekurangan alat ini yaitu sulit untuk didapatkan jika pada anak didik dan percobaan sudut kurang dari 7 derajat. Pada batang uji tidak mampu berosilasi lebih dari 4 kali. Hal itu karena masa batang uji terlalu kecil sehingga osilasi cenderung cepat teredam. Pemilihan batang uji dan beban juga perlu diperhatikan karena dapat berpengaruh pada jumlah osilasi yang dapat dicapai. Selanjutnya itu jurnal yang terakhir atau jurnal yang ke-6 yang berjudul Physical Pendulum Experiment to Investigate with an Accelerometer Sensor oleh Chi Dauphin and F. Bookwood Paper in Physics tahun 2018. Dalam jurnal tersebut, peneliti melakukan percobaan pendulum majemuk menggunakan Arduino dan sensor accelerometer sebagai alat ukur untuk mengukur percepatan radial dan orbital dari pendulum pada posisi yang berbeda di sepanjang porosnya. Kelebihan dari alat ini yaitu tampilan sangat menarik. Dan alat ini juga dapat menunjukkan bahwa orbital percepatan sangat sensitif terhadap posisi sensor accelerometer yang berhubungan dengan rotasi pendulum sumbu. Juga menampilkan percepatan radial dan atau orbital yang diukur dengan akselerometer masing-masing bandul. Namun kekurangan alat ini yaitu memiliki bahan yang sulit dicari dan juga sulit untuk dibuat. Nah, selanjutnya yaitu desain oleh saya sendiri terkait materi gerak harmonik sederhana, yaitu gerak osilasi dengan variasi macam-macam bentuk bandul. Nah, teman-teman bisa melihat desain yang sudah saya buat pada layar. Di sini saya mencoba atau merancang membuat alat peraga yang menarik. Desain alat ini menggunakan beberapa bahan, diantaranya menggunakan motor stepper, di mana di sini dapat mengontrol panjang tali sesuai yang diinginkan dalam praktikum, dan penggunaan busur dalam alat tersebut yaitu untuk melihat simpangan bandul secara langsung yang kemudian akan dibandingkan dengan hasil simpangan pada LCD. Pada rangkaian elektronik dengan microcontroller yang sudah dilengkapi dengan Arduino Uno, di mana dapat langsung dihasilkan pada layar LCD nilai yang diinginkan sesuai variasi panjang tali. Selanjutnya, penggunaan variasi bentuk bandul diharapkan dapat menarik perhatian siswa dan lebih memahami materi gerak osilasi dan gerak harmonik pada bandul itu sendiri. Juga dapat menentukan apakah massa bandul berpengaruh terhadap nilai periode, panjang tali, dan osilasi. Mungkin cukup pemaparan materi yang dapat saya sampaikan terkait materi gerak harmonik sederhana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.